Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kisah Fir'aun dan nasib tragis di penghujung hidupnya dikisahkan dalam Al-Quran? Salah satunya agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap ancaman, hukuman, dan balasan Allah. Sekaligus menunjukkan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji terhadap hamba-hambanya yang taat dan tidak pernah menghukum hamba-hambanya yang maksiat kecuali dengan keadilannya. Lantas seperti apa sosok Fir'aun dan apa saja bentuk kezalimannya? Disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 75-92 dan dijelaskan pula oleh sejumlah kitab tafsir. Fir'aun adalah penguasa Mesir yang zalim dan sombong. Di antara kesombongannya sangat tampak saat diseru oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam untuk menerima tanda-tanda kebesaran Allah, mengakui risalah keduanya sehingga mau menuhankan Allah dan beribadah kepadanya. Alih-alih menerima risalah Nabi Musa dan Nabi Harun serta mengesahkan Allah, Fir'aun dan para pembesar kaumnya malah menuduh risalah keduanya adalah sebagai sihir. Fir'aun malah berani mendatangkan para penyihir untuk menantang Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam dengan sihir-sihir andalan mereka. Disebutkan juga Fir'aun merupakan puasa tirani dan sewenang-wenang, sehingga tidak ada yang berani beriman kepada Musa selain turunan kaumnya. Itu pun disertai ketakutan terhadap Fir'aun dan para pengikutnya. Hal itu sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Yunus ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. Artinya, tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya, disertai ketakutan pada Fir'aun dan para pemuka kaumnya yang akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun benar-benar sewenang-wenang di bumi. Sesungguhnya ia benar-benar termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Yunus ayat 83. Selain itu, Fir'aun juga merupakan penguasa yang mementingkan perhiasan dan kekayaan dunia. Namun, akibat kekayaan itu, Fir'aun dan para pengikutnya malah menyesatkan kaumnya dari jalan Allah. Itu pula yang menyebabkan mereka binasa dan terkunci hatinya. Puncak kesombongan Fir'aun juga dicatat Al-Quran sebagai penguasa tangan besi dan manusia yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Demikian itu sebagaimana yang difirmankan Allah yang artinya, Aku Fir'aun adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Quran Surat An-Nazi'at ayat 24. Itu terjadi karena Fir'aun tak pernah ditimpa penyakit apapun. Sepanjang hidupnya ia tak pernah sakit. Terhadap rakyatnya, Fir'aun membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga menjadi lemah dan tak berdaya. Ia tak kasihan sama sekali untuk menyiksa siapapun yang menentang perintah dan keinginannya. Penyiksaan terhadap Siti Asyah yang juga istrinya sendiri yang beriman kepada Allah dan ingkar terhadap kekuasaannya adalah salah satu buktinya. Perilaku kejam Fir'aun kian tak terkira manakala mendapat ramalan bahwa akan ada laki-laki yang lahir dan akan menjadi penyebab kehancuran Raja Mesir di tangannya.
Mendapat ramalan demikian, ia segera memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh anak laki-laki dari Bani Israel yang akan dilahirkan. Setiap perempuan yang hendak melahirkan, ia disiagakan oleh para algojo. Jika ternyata anak yang dilahirkannya laki-laki, maka dengan tanpa belas kasihan, si algojo menyembelih anak tersebut di hadapan sang ibu yang baru melahirkannya. Ternyata anak yang dikhawatirkan itu tak lain adalah Musa yang diselamatkan Allah dengan cara mengilhami ibunya untuk memasukkan bayi Musa tersebut ke dalam tabut atau kotak dan melemparkannya ke sungai Nil. Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri dan dibesarkannya di lengkungan istana. Istimewanya lagi, berkat skenario Allah, ibu Musa kembali bisa menyusuinya. Demikian itu sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Artinya, kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia Musa. Jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang Rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Di penghujung hidupnya, Fir'aun pun bernasib tragis. Ia tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Menjelang detik-detik kematiannya, ia baru berserah diri dan mengakui Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Hal itu sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Artinya, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim atau berserah diri." Quran Surat Yunus ayat 90. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas dikisahkan bahwa Fir'aun nyaris saja mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah. Namun karena kekesalannya, malaikat Jibril segera menjejali mulut Fir'aun dengan lumpur laut, sehingga ia gagal beriman dan mengakui ketuhanan Allah. Demikianlah sekilas kisah Fir'aun, kekejaman dan nasib tragis yang dialami bersama bala tentaranya. Mereka dibinasakan dan ditenggelamkan di lautan. Kemudian Allah berkehendak menyelamatkan jasadnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Hingga kini jasad Fir'aun dimumifikasi dan masih tersimpan di Museum Kairo, Mesir.
Menurut para ahli, Fir'aun ini merupakan Fir'aun Amenhotep I yang umurnya mencapai 35 tahun. Sayangnya, kebanyakan orang lengah mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Amin.